Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kami dari kelompok TIK kali ini kami akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi pada Microsoft Excel. Adapun anggota-anggotanya, yang pertama atas nama Kartika, yang kedua atas nama Dahlinda Lestari, yang ketiga atas nama Neti Febrianti, keempat atas nama Linda, yang kelima atas nama Indah Putrisari, yang keenam atas nama Sri Dewi Idul Fitri, dan terakhir saya sendiri atas nama Nur Setiana Maswar. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kartika untuk menjelaskan materi pertama. Baik, terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kali ini untuk menjelaskan tentang fungsi-fungsi refleks dan search. Yang pertama itu fungsi refleks, yaitu fungsi atau rumus. Refleks adalah fungsi yang digunakan untuk mengubah atau mengganti sebagian karakter teks dengan teks lain berdasarkan informasi posisi atau urutannya dalam kalimat serta seberapa banyak karakter yang ingin diubah atau diganti. Adapun persamaan Excel-nya yaitu pertama, all text merupakan teks atau karakter lama yang akan diubah dengan teks lain. Kedua, star num, posisi atau urutan karakter pada all text yang akan diganti dengan teks lain. Yang ketiga, num cars, jumlah atau banyak karakter pada all text yang akan diubah dengan nel text. Yang keempat, nel text, teks lain atau teks baru yang akan menggantikan teks pada all text. Yang kedua itu fungsi search. Fungsi search dalam Excel digunakan untuk melakukan pencairan teks, baik satu karakter teks atau beberapa karakter teks untuk mengetahui posisi relatif teks tersebut pada sebuah teks. Adapun persamaan Excel-nya yaitu pertama pin teks, teks yang akan kita cari posisinya. Yang kedua waiting text, teks yang berisi teks pada pin teks. Yang ketiga star num, angka yang menunjukkan mulai karakter beberapa teks pada within text akan mulai dicari. Argumen ini bisa dikosongkan atau tidak diisi. Jika tidak bisa, maka Excel akan menganggap pencairan dimulai dan karakter pertama. Adapun contoh fungsi refleks, yaitu pertama kita membuat kalimat. Misalnya, aku dan kamu belajar Excel. Kata yang akan digantikan kamu menjadi Anda. Yang ketiga hasil dari refleks, yaitu sama dengan refleks titik koma 10 sama dengan akan berubah menjadi aku dan Anda belajar Excel. Yang keempat yaitu hasil dari share. Dalam kurung dikali sudah next. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan kelompok saya. Ya, baik, kan saya mengenakan itulah tadi penjelasan mengenai refresh dan juga search.
Selanjutnya saya persilahkan kepada Darlinda Lestari untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan menjelaskan tentang fungsi teks. Fungsi teks adalah untuk mengubah cara angka muncul dan menerapkan pemformatan ke dalamnya dengan kode format. Hal ini bermanfaat ketika Anda ingin menampilkan angka dalam format yang lebih mudah dibaca, atau ketika ingin menggabungkan angka dengan teks atau simbol. Adapun bentuk umum persamaan Excel-nya yaitu teks, nilai, format teks. Keterangannya nilai, di mana nilai numerik yang ingin dikonversi menjadi teks. Format teks itu adalah string teks yang menentukan pemformatan yang ingin Anda terapkan ke nilai yang dimasukkan. Next, fungsi value. Fungsi value adalah untuk mengonversi string teks yang menyatakan angka menjadi angka. Adapun bentuk persamaan Excel-nya yaitu value teks. Keterangannya teks. Teks bisa dalam format angka, tetap, tanggal, atau waktu yang dikenali oleh Microsoft Excel. Jika teks tidak berada dalam salah satu format ini, value mengembalikan value nilai kesalahan. Pada umumnya, Anda tidak perlu menggunakan fungsi value karena Excel secara otomatis akan mengonversi teks menjadi angka sebagaimana diperlukan. Fungsi ini disediakan untuk kompatibilitas dengan program lembar batang lainnya. Adapun contoh penggunaan dari fungsi teks yaitu, misalnya kita akan mengubah tanggal menjadi hari. Contohnya tanggal 17 bulan 7, 17/07, 2021. Rumus fungsi teksnya teks dalam kurung ya, setelah A6 tanda petik D tanda petik balas kurung, terus enter. Ya. Yang kedua, contoh fungsi dari value. Itu mengubah RP. Misalnya RP 30.000. Rumusnya sama dengan value A8. Jadi RP-nya itu hilang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Itulah penjelasan mengenai fungsi teks dan juga fungsi value. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk menjelaskan materinya. Baik, saya akan membacakan fungsi dari SQL Today. Fungsi dari rumus SQL Today adalah untuk mengambil data hari ini dari sistem tanggal internal pada komputer yang digunakan. Rumus Today tidak mempunyai argumen apapun. Format tanggal standar yang digunakan adalah bulan, tanggal, tahun. Adapun persamaan SQL-nya yaitu rumusnya sama dengan today tambah 3, keterangannya 3 hari kemudian. Yang kedua, sama dengan today kurang 3, keterangannya itu 3 hari yang lalu. Keterangan rumus today bersifat dinamis sehingga tanggal berubah saat hari berikutnya. Untuk menghindari hal ini, tidak disarankan menggunakan today, sehingga untuk mempercepat pekerjaan saat menulis tanggal hari ini dan tidak berubah statis dan
dapat menggunakan shortcut control. Fungsi yang keenam yaitu fungsi time. Fungsi time adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai desimal dari suatu waktu yang terdiri dari jam, menit, dan detik. Fungsi time menghasilkan nilai numerik sebagai sumber seri 0 hingga 0,9998826. Fungsi ini diumumkan akan memformat hasil ke dalam bentuk time. Fungsi time digunakan untuk melakukan manipulasi data waktu sehingga dapat digabungkan dengan fungsi lainnya, seperti fungsi logika hingga penggunaan pada visual basic. Rumusnya itu sama dengan time dalam kurun hour, minute, second. Keterangan yang dapat diisikan 0 hingga 32767 apabila angka pada argumen ini melebihi 23 menit. Argumen menit yang dapat diisi dengan angka 0 hingga 32767 apabila angka yang digunakan pada argumen ini melebihi 59 sekon. Argumen detik yang dapat diisi dengan angka 0 hingga 32767 apabila angka yang digunakan pada argumen ini melebihi 59. Adapun contohnya yaitu fungsi today. Kita masukkan rumusnya sama dengan today. Tekan enter, maka muncul berupa tanggal hari ini. Fungsi dari time. Sama dengan time lalu tekan tombol enter. 10,78 maka akan muncul waktu saat ini. Sudah selesai. Baik, saya kembali. Ya, baik. Itulah penjelasan mengenai fungsi today dan juga fungsi time yang telah dibawakan oleh Neti Febrianti. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri keempat, yakni atas nama Rizda. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dat. Fungsi dat dalam Excel adalah suatu formula dengan tujuan pemakaian untuk membuat data jenis tanggal dari input digit hari, bulan, dan tahun. Fungsi dat Excel ini seringkali digunakan dalam formula dengan kebutuhan kriteria jenis data atau dalam proses kalkulasi data. Adapun bentuk persamaannya itu sama dengan date dalam buka kurung year, month, day, balas kurung. Nah, keterangannya. Year sama dengan bilangan tahun yang akan dijadikan tanggal. Month sama dengan bilangan bulan yang akan dijadikan tanggal. Day sama dengan adalah bilangan hari yang akan dijadikan tanggal. Contohnya yaitu sama dengan date, year, tahunnya tahun 2001, bulan 12, day, bilangan hari 27.
maka maka berubah menjadi bentuk seperti ini. Kemudian fungsi rank. Fungsi rank adalah rumus yang digunakan untuk menentukan ranking atau membuat peringkat sebuah nilai pada sekelompok daftar nilai tertentu. Sederhananya, fungsi rank ini merangking sebuah nilai. Adapun bentuk persamaannya yaitu sama dengan rank, angka, referensi, order. Angka adalah nilai angka yang akan dicari ranking atau peringkatnya. Referensi, sekumpulan nilai angka dapat berbentuk array. Referensi sel atau daftar angka sebagai acuan pemeringkatan. Order, angka 0 atau 1 sebagai acuan pengurutan nilai referensi untuk menentukan ranking atau peringkat. Jika bernilai 0 atau dikosongkan, maka daftar nilai seolah-olah akan diurutkan secara descending atau menurun. Jika bernilai 1, maka daftar nilai akan diurutkan secara ascending atau dalam urutan naik. Contohnya yaitu, pertama, menuliskan fungsi sama nomor. Sini kita mengambil 3, 5 nama. Yang pertama ada Kabir, kedua ada Siva, Johan, Rizky, Cindy. Terus nilainya itu yang pertama 90, 78, dan 90, 93, 91, 78. 78. Nah, adapun rumusnya rank buka kurung C18 C22 0. Oke. Rank balas kurung 90, 18, 22. Number C22 C18 C22. Jadi inilah hasil ranking dari rumus tadi 1, 2, 4, 2, 3, 5. Selanjutnya ada fungsi price. Fungsi price yang terdapat pada Microsoft Excel dapat digunakan untuk mencari atau menghitung atau juga menghasilkan harga tiap nominal $100 dari suatu aplikasi di mana bunganya dibayar berkala. Sama dengan price, buka kurung settlement, maturity, rate, YLD, redemption, frekuensi, basis, balas turun. Settlement adalah tanggal penyelesaian surat berharga. Maturity adalah tanggal del tempo surat berharga. Rate adalah tingkat suku bunga kupon per tahun. YLD adalah hasil tahunan surat berharga tahunan. Redemption adalah nilai tebusan surat berharga tiap nominal 100. Frekuensi adalah jumlah pembayaran kupon obligasi. Untuk pembayaran tahunan, frekuensi sama dengan 1 untuk setengah tahun, frekuensi sama dengan 2 untuk tribulanan, frekuensi sama dengan 4. Basis adalah jenis dasar perhitungan hari dalam satu tahun. Contohnya yaitu contoh dari fungsi price. Yang pertama, siapkan
data dan datanya. 15.02 bulan Februari Februari tahun 2020. Jatuh temponya tanggal settlementnya ini tanggal settlement. Panjang guys, anakku. Jatuh temponya 15.02 tahun 2028. Tanggal maturity-nya. Kemudian rate tingkat suku bunga. Tingkat suku bunganya 5,75%. Terus YLD hasil tahunan 6,50%. YLD kemudian terus prediction nilai tebusan. Frekuensinya itu dibayar setengah tahun. Basisnya 0. Bonus price ini, terus settlement, maturity, artikel maturity, terus rate, prediction, frekuensi, basis balas kurung evaluasi B32 frekuensi dan basis. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Itulah tadi penjelasan. Tunggu, guys. Ya, baik. Itulah tadi penjelasan mengenai fungsi det, fungsi rank, dan fungsi price. Selanjutnya saya persilahkan kepada Indah Putrisari untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan materi yakni fungsi sin dan fungsi cos. Pertama, fungsi sin. Fungsi sin dalam Microsoft Excel yaitu digunakan untuk menghasilkan nilai sinus dari suatu sudut yang dinyatakan dalam satuan radians. Adapun persamaan Excel-nya yaitu sama dengan sin dalam kurung sudut radians. Keterangan, sudut radians adalah besarnya sudut yang dinyatakan dalam satuan radians. Jika sudut masih dinyatakan dalam derajat, maka besaran sudut tersebut harus diubah terlebih dahulu ke dalam radians dengan menggunakan fungsi radians. Kedua, fungsi cos. Fungsi cos dalam Microsoft Excel adalah digunakan untuk menghasilkan nilai kosinus dari suatu sudut
yang dinyatakan dalam satuan radians. Adapun persamaan Excel-nya yaitu sama dengan cos dalam kurung sudut radians. Keterangan, sudut radians adalah besarnya sudut yang dinyatakan dalam satuan radians. Jika sudut masih dinyatakan dalam derajat, maka besaran sudut tersebut harus diubah terlebih dahulu ke dalam radians dengan menggunakan fungsi radians. Baik, adapun untuk menghitung fungsi sin dan cos pada kolom A kita tulis sudut, kolom B sin, dan kolom C cos. Pada sudut kita tulis 0, 30, dan 45. Adapun rumus dari sin yaitu sama dengan sin buka kurung radians. Buka kurung, lalu ketik sudut 0, lalu tutup kurung 2 kali, enter. Selanjutnya untuk cos. Rumusnya sama dengan cos dalam kurung radians lalu ketik sudut 0, tutup kurung 2 kali, lalu enter. Untuk menghitung nilai sudut 30 dan 45, kita bisa menghitung secara otomatis dari 0, ketik 0, dari ujung bawahnya kita tarik ke bawah, lalu enter. Salah ya Rusda. Bukan begitu jawabannya. Astaga. Seharusnya tuh. Ya. Begitupun juga cos kita tarik ke bawah dan nilainya akan muncul secara otomatis. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan pada rekan saya, Nur Setiana Masum. Ya, baik. Itulah penjelasan mengenai fungsi sin dan juga fungsi cos. Selanjutnya yakni fungsi tan dan juga fungsi sel yang akan saya jelaskan. Baik, yang pertama fungsi tan. Saya akan menjelaskan tentang fungsi tan. Fungsi tan merupakan fungsi trigonometri pada Excel yang digunakan untuk menghasilkan nilai tangen dari suatu sudut yang dinyatakan dalam suatu radians. Adapun rumusnya yakni sama dengan tan dalam kurung sudut dalam radians. Keterangannya, sudut dalam radians adalah besarnya sudut yang dinyatakan dalam suatu radians. Jika sudut masih dinyatakan dalam derajat, maka besar sudut tersebut harus diubah terlebih dahulu ke dalam radians dengan menggunakan fungsi radians. Catatannya yakni, jika suatu sudut dalam derajat, kalikan dengan PI dalam kurung balas kurung garing 180 atau menggunakan fungsi radians. Contohnya yakni
Misalnya sudut sebelah kirinya. Mungkin sambung saja kayak tadi, sambung saja yang tadi ya. Tan. Oke. Terus dimasukkan rumusnya. Coba yang pertama kita menggunakan sudut dalam radians, artinya belum dalam bentuk radians. Jadi yang pertama sama dengan terus tan dalam kurung A35 ya, baru balas kurung. Enter. Ya. Kemudian coba di sebelahnya. Ya. Di bawahnya tan. Iya, cujamitan dalam radians. Masukkan rumusnya yakni sama dengan tan baru dalam kurung radians baru dalam kurung A35. Oh, B ya. B3 A35. Oke. Enter. Kemudian yang di sampingnya tan dalam bentuk sudut. Dalam bentuk derajat. Di samping tan dalam bentuk radians. Kemudian rumusnya sama dengan tan kemudian A35 tan A35 kemudian dikali yang tanda kali yang di atasnya nomor 8. Ya. Oke. Kemudian dikali PI, huruf besar semua. Dalam kurung balas kurun. Kemudian garing 180. Oke. Balas kurung. Enter. Oke, coba dikasih semua nilai. Ya, oke. Jadi kelihatannya jika nilai tan itu dalam bentuk radians dan juga dalam bentuk sudut derajat itu berbeda. Selanjutnya itu fungsi sel. Fungsi sel pada Microsoft Excel yaitu untuk mencari informasi format lokasi atau isi sel yang terletak pada sudut kiri atas dalam suatu referensi. Adapun rumusnya yakni sama dengan sel dalam kurung info tipe, referensi. Keterangannya, info tipe merupakan data teks yang dipakai untuk menentukan tipe informasi sel yang kita inginkan. Adapun daftar tipenya, info tipenya yakni yang pertama address, yaitu referensi sel pertama dari suatu referensi. Kemudian yang kedua call, nomor kolom dari suatu sel. Kemudian color, 1, apabila sel memiliki format warna. Selain itu menghasilkan nilai 0. Kemudian yang keempat contents, yaitu isi sel yang terletak pada bagian sudut kiri atas suatu referensi. Kemudian file name, yaitu nama file termasuk file dalam suatu referensi.
Kemudian format, yaitu nilai teks yang merupakan format angka sel. Kemudian parenthesis bernilai 1 apabila sel memiliki format tanda kurung untuk bilangan positif atau semua bilangan. Selain itu menghasilkan 0. Selanjutnya untuk preface, yaitu nilai teks yang merupakan huruf awal sel. Kemudian protext, yaitu bernilai 0 jika sel tidak dikunci, dan bernilai 1 jika sel dikunci. Kemudian row, yaitu jumlah baris sel dalam suatu referensi. Kemudian tipe, yaitu nilai teks yang merupakan tipe dalam sel. Kemudian width, yaitu lebar kolom sel yang berisi bilangan bulat. Selanjutnya contohnya yaitu contohnya, misalnya kita simpangkan saja situ Makassar sebagai lokasinya Makassar. Kemudian di bawahnya Makassar, tanggal sekarang 27 Desember. Oke. Kemudian di sampingnya kita tentukan nih menggunakan rumus. Ya, sembarang tempatnya. Jadi, rumusnya yaitu sel sama dengan sel baru dipilih yang kita coba menggunakan cool yang kedua. Dipilih yang cool. Ya, bukan anunya. Yang coolnya tadi, yang di info tipe. Iya, yang itu. Kemudian koma. Baru kita pilih yang Makassar. Kemudian balas kurung. Enter. Ya. Jadi itu termasuk dalam, kenapa nilainya 1? Karena itu termasuk dalam kolom 1, yakni kolom A. Kemudian kita coba untuk row-nya. Rumusnya sama dengan sel. Kemudian kita pilih di row. Oke. Kemudian titik koma. Baru referensinya tetap Makassar. Oke, balas kurung. Ya. Terlihat kan di sini barisnya, kan tadi row itu pengertiannya jumlah baris sel dalam suatu referensi. Jadi terlihat jumlah barisnya, yakni 40. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Sri Dewi Idil Fitri untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih atas. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi info. Fungsi info dalam Microsoft Excel digunakan untuk menampilkan informasi yang terdapat pada sel yang dijadikan sebagai referensi. Adapun penulisan sintaksis fungsi yaitu sama dengan info dalam kurung TP teks keterangan. TP teks mengembalikan tipe nilai. Guna TP saat perilaku fungsi lain bergantung pada tipe nilai di sel tertentu. Nilai sel tersebut sebagai berikut. Yang pertama, direktori digunakan untuk menampilkan path dari direktori atau folder. Yang kedua, numpile digunakan untuk menampilkan jumlah lembar kerja aktif dalam workbook yang terbuka. Yang ketiga, origin digunakan untuk menampilkan referensi sel absolute dari sel paling kiri atas dan terlihat di jendela. Yang keempat, observation
digunakan untuk menampilkan versi sistem operasi yang digunakan. Yang kelima, Rayleigh digunakan untuk menampilkan metode perhitungan yang digunakan atau otomatis atau manual. Yang keenam, Releases digunakan untuk menampilkan versi Microsoft Excel yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu sistem, digunakan untuk menampilkan dari lingkup sistem operasi. Dan yang ke-15 yaitu fungsi type. Fungsi tipe di Microsoft Excel dan tujuannya adalah untuk mengembalikan angka yang menunjukkan tipe data dari sebuah nilai. Penggunaan tidak dapat menggunakan fungsi tipe untuk menentukan apakah sel berisi rumus karena fungsi tipe hanya menentukan jenis nilai yang ditampilkan. Adapun persamaannya sebagai berikut, yaitu tipe sama dengan value. Dalam kurung value, keterangan value adalah nilai yang akan dikonversi atau diketahui jenis tipe datanya. Contoh yang pertama yaitu fungsi info. Fungsi info yang saya akan memilih salah satu dari beberapa tipe teks, yaitu yang saya akan pilih adalah sistem. Rumusnya yaitu sama dengan info, sistem. Balas kurung, enter. Yang kedua yaitu relaksasi. Info sama dengan info. Relaksasi ya, itu. Klik, kemudian enter. Yang kemudian contoh pada fungsi tipe. Rumusnya yaitu sama dengan tipe A48, A46. Bukan kan, nggak bisa. Ya, A45 coba. Nggak bisa, Ki. Ya. Enter. Maka hasilnya adalah 2. Yang kemudian, satu lagi contohnya yaitu tipe sama dengan tipe tipe ke baris kedua, baris ke-48, 48. Ya, itu. Enter. Baik, itulah penjelasan dan beberapa contoh dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah penjelasan dari Sri Dewi Idul Fitri. Baik teman-teman, kali ini kami akan melanjutkan ke tugas 7B, yakni menghitung nilai-nilai siswa. Yang pertama, telah tertera nama serta nilai ulangan harian pertama, ulangan harian kedua, tugas pertama, tugas kedua, UTS-nya, serta UAS-nya. Kemudian setelah itu kita akan mencari rata-rata ulangan hariannya, serta rata-rata tugas, dan juga nilai akhir, serta minimal, maksimal, dan juga rata-ratanya. Baik, yang pertama kita masuk dulu ke rata-rata ulangan harian. Rumusnya, kita masuk ke yang pertama nomor 1 di F3 sama dengan average. Ya, average. Dalam kurung ulangan harian pertama banding ulangan harian kedua.
Dan kursornya kembali ke nilai ulangan rata-rata ulangan harian pertama. Ya, kemudian kita kalau mau otomatis tinggal simpan kursor di paling ujung kanan bawah, kemudian tarik turun ya sampai sel yang diinginkan, yaitu sampai sel 32. Oke, maka otomatis akan tertera nilainya. Baik, selanjutnya kita masuk ke rata-rata nilai tugas. Rumusnya yaitu sama dengan average dalam kurung tugas pertama banding tugas kedua. Oke. Plus kurung enter. Oke. Kemudian kursornya kembali ke rata-rata nilai tugas pertama, kemudian kursornya di bawah ke kanan. Kemudian digeser sampai sel yang diinginkan, yaitu ke sel 32. Maka otomatis nilainya akan muncul sendiri. Kemudian selanjutnya kita masuk ke nilai akhir. Nilai akhir yaitu rumusnya dilihat dari bobot nilainya, yaitu nilai ulangan harian 20%, kemudian nilai tugas itu 15%, nilai UTS itu 30%, kemudian nilai UAS 35%. Karena di sini dalam bentuk persen, maka terlebih dahulu kita ubah menjadi dalam bentuk desimal, karena nilai rata-rata ulangan harian dan juga rata-rata nilai tugas dalam bentuk desimal. Makanya, bobot nilainya kita ubah terlebih dahulu menjadi dalam bentuk desimal. 10% sama dengan diubah menjadi desimal menjadi 0,2. Kemudian tugas 15%. %, diubah menjadi desimal, yaitu 0,15. Kemudian UTS, yaitu 30%, diubah menjadi desimal, yaitu 0,3. Kemudian UAS-nya, yaitu 35%, diubah menjadi desimal sama dengan 0,35. Oke. Selanjutnya kita masuk kembali ke nilai akhir. Rumusnya yaitu sama dengan dalam kurung ya, dalam kurung 0,2, jadi kita hitung terlebih dahulu ulangan hariannya, yakni 0,2 dikali nilai rata-rata ulangan harian di F3. Iya. Kemudian tambah tugasnya yaitu 0,15. Kemudian dikali rata-rata nilai tugas di I3. Oke. Kemudian ditambah UTS-nya 0,3. Kemudian dikali nilai UTS pertama di J3. Oke. Kemudian ditambah lagi UAS-nya, yaitu 0,35.
Kemudian dikali UAS-nya, K3. Ya, kemudian balas kurung, enter. Oke. Kemudian jika kita mau melihat otomatis nilainya muncul, maka kursornya kembali ke nilai akhir pertama, kemudian ke ujung kanan bawah, kemudian tarik ke bawah, sampai sel yang diinginkan, yaitu sel 32. Maka otomatis nilai akhirnya akan muncul. Baik, selanjutnya kita masuk ke nilai minimal. Oke. Ya, jadi misalnya kalau kita ingin mencari nilai minimal hanya satu orang, maka misalnya kita hanya ingin mencari Tari, maka rumusnya yaitu sama dengan min dalam kurung D27. Oke, sampai ke H27, geser ke kanan. Sampai ke K. Oke. Kemudian balas kurung. Ya, maka akan muncul nilainya. Kemudian, apabila kita ingin mencari semua nilai minimum dari semua siswa, dilihat dari nilai ulangan hariannya, nilai tugasnya, maka rumusnya yaitu sama dengan ya langsung saja di kolom yang hijau. Oke. Sama dengan min dalam kurung. Oke. Ya. Jadi di D3 oh, maafkan formatnya sesuai format yang telah diberikan, hanya urutan baris ke-10, 11, dan juga 12. Maka kita mulai dari D10. Oke, sampai ke 12. Ya, sampai ke nomor 12. Ya, kemudian balas kurung. Oke, enter. Ya. Ya, jadi jika kita mau melihat otomatis nilainya yang lain, maka kursornya tetap di minimal 75. Kemudian dipindahkan ke ujung kanan bawah, kemudian tarik ke samping. Tarik ke samping sampai dengan nilai akhir. Iya, sampai ujung. Oke. Maka otomatis nilainya akan muncul. Kemudian selanjutnya kita mencari maksimal. Untuk maksimal satu orang, sama caranya kayak tadi. Jadi, misalnya Tari, dari rumusnya, yaitu min, ya maaf maksimal ya, maksimal, kemudian kita pilih D27, kemudian geser ke kanan sampai ke K. Oke.
kemudian balas kurung, kemudian enter. Maka nilai maksimum yang didapat tari yaitu 92, nilai yang paling tingginya di antara nilai ulangan harian dan juga tugas-tugasnya. Kemudian untuk semua siswa, rumusnya yaitu langsung di kotak biru, ya, sama dengan maksimal, max, dalam kurung, ya, dalam kurung, D1, D3, sampai, ya maaf, kan sesuai formatnya, maka kita pilih D10 sampai D12, yaitu 75, 86, dan juga 90. Kemudian balas kurung, enter. Nah, kemudian kita otomatiskan nilainya muncul, geser ke kanan, sampai kepada nilai akhir. Ya, selanjutnya kita masuk ke rata-rata. Untuk nilai rata-rata satu orang, rumusnya yaitu average. Dalam kurung, misalnya tari kita mau ambil, cari nilai rata-ratanya, kemudian kita pilih ya D2, ya D29, kemudian kita tarik ke samping sampai ke K. Oke, baru balas kurung. Enter. Maka nilai rata-ratanya akan muncul. Kemudian selanjutnya untuk mencari nilai rata-rata semua siswa, maka menggunakan rumus sama dengan average dalam kurung D3, ya maaf, jadi sesuai formatnya tadi, maka D10 sampai dengan D12. Kemudian balas kurung, enter. Kemudian jika kita ingin melihat otomatis nilai yang di sampingnya, maka kursornya kita bawa ke kanan sampai berubah menjadi hitam. Kemudian tarik ke samping sampai dengan nilai akhir. Maka otomatis nilainya akan muncul dengan sendirinya. Baik, mungkin sampai situ saja penjelasan mengenai cara mencari nilai rata-rata dan juga nilai akhir serta minimum, maksimum, dan juga rata-ratanya. Selanjutnya, baiklah, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin bila ada kesalahan dalam pembuatan nilai-nilai tersebut, maka mohon diberi saran ataupun mohon diberi saran di kolom komentar. Saya tutup dengan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.